21.4 tentang diseminasi budaya positif. Saya persilakan dulu Mas Maulana untuk yang akan berdiri mencoba provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, di mana pembelajaran ini sudah saya pelajari dalam LMS, dalam pendidikan bergerak angkatan 7 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Mari kita pikirkan sejenak sebelum kita menjawab materi. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Oke, terima kasih atas respon Bapak Ibu. Dan selanjutnya, paradigma lama, guru itu sebagai orang yang mengontrol murid. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Manfaat positif yang efektif dan bermanfaat seperti penghargaan, bujukan secara terus-menerus. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya saya memiliki kertas kecil, kemudian saya sobek, saya genggam. Minta tolong Bapak Chandra maju ke depan. Ya. Silakan berusaha untuk membuka genggaman tangan saya ini dengan berbagai cara. Ya, bagaimana? Bisa. Tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Pak Chandra kenapa tidak bisa membuka? Karena saya tidak menginginkan tangan saya terbuka. Yang kedua, silakan dicoba untuk membuka. Sudah berhasil, tangan Bapak Chandra. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk teori kontrol ini bermakna ketika kita menginginkan genggaman tangan kita dibuka oleh seseorang, maka berasal dari diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri adalah diri anak itu sendiri. Ketika kita ingin mengarahkan anak sesuai dengan yang kita arahkan, maka anak itu berhak untuk memutuskan apakah dia berkeinginan kita kontrol atau tidak mau kita kontrol. Mereka bisa mengikuti semua keinginan kita karena mereka menginginkan hal tersebut. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tayangan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengamati video yang sudah saya tanyakan, yang pertama, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama tadi
bukti bahwa mereka cinta pada kebersihan. Selanjutnya, ini sedikit contoh video di mana walaupun mereka menang ataupun kalah, mereka tetap mau untuk membersihkan lokasi. Usai takluk melalui drama adu penalti dari Kroasia. Sekalipun timnya kalah, para supporter Jepang tetap melakukan aksi yang terpuji, yakni membersihkan stadion usai laga. Kebiasaan supporter timnas Jepang yang membersihkan stadion usai laga kembali ditunjukkan saat Maeda dan kawan-kawan melawan Kroasia. Sekalipun kecewa karena kalah dan gugur pada babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, supporter Jepang tetap mengungut sampah dan ikut membersihkan stadion usai laga. Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, timnas Jepang baru saja tersingkir dari Piala Dunia Qatar 2022 di babak 16 besar usai takluk melalui drama adu penalti dari Kroasia. Sekalipun timnya kalah, para supporter Jepang tetap melakukan aksi yang terpuji, yakni membersihkan stadion usai laga. Kebiasaan supporter timnas Jepang yang membersihkan stadion usai laga kembali ditunjukkan saat Maeda dan kawan-kawan melawan Kroasia. Sekalipun kecewa karena kalah dan gugur pada babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, supporter Jepang tetap mengungut sampah dan ikut membersihkan stadion usai laga. Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, supporter Jepang tampak memunguti sampah yang tercecer di kursi stadion. Seorang bocah juga tampak ikut membantu membersihkan sampah-sampah yang ada di stadion Panjang itu. Bukan kali ini saja supporter Jepang melakukan aksi demikian. Sejak laga pembuka Piala Dunia Qatar, supporter Jepang melakukan aksi serupa. Aksi yang sama kembali dilakukan saat timnas Jepang bermain di tiga laga Pasifik. Aksi terpuji itu pun mendapatkan banyak sorotan. Supporter Jepang dinilai telah berhasil mempromosikan budaya dan kebiasaan mereka, yakni mencintai kebersihan. Perjuangan pasukan Samurai Dewi di Piala Dunia Qatar 2022 memang sudah berakhir. Mereka takluk dari Kroasia melalui drama adu penalti. Namun kecintaan mereka terhadap kebersihan yang ditunjukkan dalam aksi para supporter yang selalu mengungut sampah usai laga sudah menjadi cerita menarik dan akan selalu dikenang oleh pecinta sepak bola. Ya, demikian tadi adalah salah satu contoh supporter Jepang, walaupun mereka dalam kondisi masih dalam keadaan kalah, mereka tetap semangat untuk membudayakan kebersihan. Semoga ISDN Kedewo bisa mencontoh budaya mereka. Amin. Selanjutnya, ada pun budaya positif yang akan kita tumbuhkan atau yang akan kita bangun di ISDN Kedewo, yaitu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, yang kedua yaitu teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga 5 posisi kontrol, yang keempat tentang yang kelas, yang kelima tentang disiplin positif, dan terakhir budaya positif. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dihargai dan dikasih sayang. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu salah satu contoh kita dihargai atau disayang. Kemudian yang ketiga yaitu senang, menjadi orang yang mereka inginkan. Yang keempat, bebas, menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah keempat kebutuhan dasar manusia. Adapun teori motivasi manusia yang tadi sedikit saya sampaikan, bahwasanya motivasi itu ada yang namanya motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu bisa tercipta apabila mereka hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Berarti mereka itu melaksanakan hanya satu dihukum saja.
yaitu dengan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Bagaimana caranya? Di dalam diri mereka harus tertanam seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti contoh genggaman tangannya tadi, kita bisa memerintah diri kita sendiri. Apakah kita mau dikontrol oleh orang lain, ataukah kita tidak mau dikontrol oleh orang tersebut? Itu berdasarkan teori Ki Hajar Dewantara, pemikiran beliau, konsep teladan sikap merdeka sesuai dengan catatan 5 2012 di halaman 469. Untuk teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi? Mungkin ada yang pernah mendengar hukuman itu apa ya? Kalau itu apa ada yang tahu? Ya, sedikit akan saya bahas. Ini sedikit perbedaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita menghina anak-anak, mereka membuat hatinya sakit, itu termasuk jenis hukuman. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan karena mereka merasa tertekan. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan suatu paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terkadang dia capek, tapi tetap saja dia melaksanakan hukuman tersebut. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia cenderung bisa berbohong ketika mereka dihukum. Sedangkan konsekuensinya anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman selanjutnya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu yang akan mereka rasakan ketika mereka dihukum. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Time out. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatakan mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bilang Ini ini lah. saat validasi tindakan yang salah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya ingin bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti beda diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau Ini adalah saat teman menanyakan tentang keyakinan kelas. Capek Pak jadi pemalas. jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan memahami. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol manager. Ibu, untuk menerapkan segitiga restitusi, maka ingat 3 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang ketiga, apa perbedaan antara hukuman konsekuensi dan disiplin tentang restitusi? Adapun perbedaannya adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan
manusia sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi adalah suatu pilihan. Hukuman yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, hukuman bisa mengakibatkan korban atau mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan dana. Kemudian untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan seperti yang sudah kita bahas di organisasi internal. Kemudian perilaku pasif agresif itu bisa meningkat ketika masuk dalam kategori hukuman. Sedangkan konsekuensi menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi masalah akan segera terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab dengan perilakunya. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus, berarti kita seperti pemerintah. Jadi untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hukuman, murid atau anak akan membenci sebuah peraturan. Sedangkan untuk konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Untuk tindakan guru, misalnya kita beri contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk jenis hukuman, ya betul sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Kalau misalnya lari mengelilingi lapangan itu kita tujukan yang bawah sendiri pada kegiatan TCOK, apa dia termasuk hukuman? Masuk konsekuensi karena dia melaksanakan pembelajaran di dalamnya. Kemudian menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Begitu dia coret-coret, dia mengganti. Berarti masuk hukuman apa konsekuensi yang harus dilakukan? Konsekuensi itu sekali bekerja. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih Bapak Guru, saya menjawab memakai kita semua. Kemudian kita semua. Iya. Baik Bapak Ibu, bagaimana sikap kontrol kita? Marilah kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah contoh posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu
Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selanjutnya kita akan melihat contoh posisi pemantau atau sebagai monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira
kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian tadi contoh dari kontrol diri kita. Di manakah tempat kita? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai monitor, atau sebagai manajer? Mari kita lihat perbedaan berikut ini. Sikap kontrol guru itu ada berbagai macam posisi. Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Ketika kita menempatkan sebagai penghukum, contohnya seperti ini, itu merupakan salah satu identitas gagal atau kontrol dari luar. Penghukum menghadapi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir anak tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah, bercermat dan mengatakan seharusnya itu seperti ini, ibu kecewa. Itu salah satu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer yang hadir mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka supaya bisa mengenal diri mereka secara internal. Seperti itu. Adapun yang bisa kita bentuk dalam budaya positif, salah satunya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut merupakan peraturan sekolah yang di dalamnya juga merupakan peraturan di dalam kelas kita, yang merupakan kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama dengan siswa-siswi kita. Maka terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Kok bukan tata tertib kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bilangnya dari kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa kita kok harus memakai helm ketika berkendara di jalan raya? Betul sekali, mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, bagus sekali Bu Zalina. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada yang tahu mengapa? Ibu Janda. Iya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Ulul. Saya tidak terkena penyakit. Bagus sekali. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Oke, bagus sekali. Bagus sampaikan, terima kasih. Bagus sekali. Iya, kita jangan saja umum dari jawaban panjenengan semuanya berbeda dan memang seperti itu jawabannya. Tapi ketika kita sudah beralih dengan kata-kata keyakinan kelas, maka yang kita ambil adalah kata-kata umum yang bersifat positif. Ketika kita memakai helm dan menaati peraturan, maka hikmahnya atau sisi positifnya adalah menjaga keselamatan supaya kita tidak sampai terkena kecelakaan. Itu secara umumnya dalam menjaga keselamatan. Kemudian, kenapa kita memilih peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, biar tidak terkena penyakit. Betul. Ketika kita terhindar dari penyakit, maka kita akan menjadi. Iya, betul sekali Bapak Sutrema, sehat. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat
kasih Bapak seterusnya lagi, hebat sekali Bapak. Selanjutnya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan untuk keyakinan kelas adalah menimbulkan rasa tanggung jawab. Iya, betul sekali Bu, ini tanggung jawab. Terima kasih. Iya, untuk peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ketika kita mau membentuk keyakinan kelas masing-masing, berarti yang kita ambil adalah anak umum yang bersifat positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan sebuah peraturan. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Jangan berteman dan membutuhkan kapal. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Terima kasih untuk anak sekolah yang sudah menjawab. Kemudian peraturan bergantian akan menunggu giliran. Ya, itu salah satu peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain serta bersabar. Untuk peraturan selanjutnya gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Akhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya untuk apa? Iya, betul sekali Bu Lili dan teman-teman semua untuk keselamatan dan keamanan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ternyata untuk keyakinan kelas kita semuanya sudah banyak memahami. Untuk disiplin positif adalah salah satu cara mendidik dan mengajak anak untuk mampu mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk membangun motivasi inklusif agar anak dapat memilih tindakan yang dikerjakan mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan disepakati bersama yang tadi sudah kita bentuk di dalam keyakinan kelas. Adapun langkah membangun budaya positif di SDN Tegawong. Langkah pertama yaitu berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah dan pimpinan sekolah untuk mendapatkan dukungan implementasi rancangan program. Yang kedua, sosialisasi kepada warga sekolah. Dalam hal ini, guru menjelaskan tentang pentingnya dan manfaat dari keyakinan kelas sebagai budaya positif yang dapat dirasakan baik oleh guru, murid, dan sekolah, serta tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membuat atau menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas oleh masing-masing wali kelas dengan murid melalui forum diskusi kelas. Untuk minggu kedua, langkah untuk membangun budaya positif yaitu pelaksanaan aksi nyata terhadap penerapan budaya positif di lingkungan sekolah secara bertahap. Langkah membangun budaya positif pada minggu ketiga yaitu melaksanakan observasi dengan meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait dengan pelaksanaan kesepakatan keyakinan kelas yang dibuat secara jujur. Melaksanakan observasi dengan meminta wali kelas dan guru untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kesepakatan atau keyakinan kelas untuk mencapai terwujudnya budaya positif di sekolah. Adapun langkah terakhir pada minggu keempat yaitu mengadakan rapat rutin evaluasi wali kelas dengan pimpinan dalam forum rapat evaluasi kepala sekolah, pimpinan sekolah dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan melalui pelaksanaan keyakinan kelas dan menentukan rencana tindak lanjut untuk berikutnya. Selanjutnya melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Mari kita bangun budaya positif di SDN Tegawong. Kalau saya bilang SDN Tegawong, yes. Yes, ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membangun budaya positif di SDN Tegawong.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perasaannya Ibu Umi setelah mengikuti sesi aksi nyata budaya positif? Sangat senang sekali menambah pemahaman saya dan mengetahui tentang apa itu budaya positif. Iya, hal baru apa yang Anda pelajari setelah mengikuti sesi budaya positif tersebut? Jadi mengetahui segitiga restitusi, terus mengenai tempat kita sebagai guru itu menjadi penghukum atau pemantau atau manajer ya. Iya, terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ulul. Setelah kami membuat keyakinan kelas, perasaan saya sangat senang dan tanpa beban. Terima kasih Mas Ulul. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kedawang? Yes. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas? Terima kasih anak-anak.
bangsa raya satu dua tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, hatikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir,
wasikin inda wa qab azin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni Oke, tepuk tangan buat kita semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Untuk refleksi dan rencana perbaikan, implementasi ke depan guna membangun budaya positif di SD Negeri Kedawong, yaitu bahwa program budaya positif tidak dapat berjalan dengan instan. Perlu adanya tahapan-tahapan dan perlu adanya kegiatan yang terus-menerus dan berjalan secara berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh warga sekolah dan kepala sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.